Jenius mendadak bersama The Brams. Makin di hati, makin mengedukasi. Mengutamakan materi dan bukan animasi. Oke adik-adik, ya tetap semangat. Kita akan melanjutkan pembahasan KSN IPA Fisika ya untuk SMP. Ini adalah soal asli tahun 2020, nomor soal 31 sampai 35. Jadi sudah bagian yang kedua untuk khusus pembahasan KSN tahun 2020. Tetap semangat adik ya. Fisika SMP KSN ya. Ini Tebram udah berkali-kali bilang bahwa setara dengan SMA SBMPTN UTBK ya. Oke, tetap semangat. Adik perhatian, kita mulai ya. Sore hari di suatu sekolah, sekelompok murid SMP sedang melakukan percobaan sederhana di pinggiran sungai menggunakan ember air berbentuk tabung yang berdiameter ini. Ya, berarti ini diameter itu D adik ya. Dan tingginya, tinggi dari embernya yang berbentuk tabung, tinggi itu ya T gitu aja boleh. Memiliki dua lubang yang diameternya berbeda. Lubang pertama ya diameternya 4 cm. Dan lubang yang kedua 2 kali diameter pertama. Berarti ini lubang pertama adik, ini lubang kedua. Di mana diketahui, saya tulis ini ya. D1-nya adalah 4 cm. Gitu adik ya. Kemudian D2 adalah 2 kalinya. Berarti berapa? Ya 8 cm. Gitu ya, 2 kali 4. Dan adik-adik, pada ketinggian sama, ya ini dari acuan tanah ini maksudnya berada pada ketinggian sama yaitu X. Jadi lubang 1 tingginya X, lubang 2 tingginya juga X. Itu maksudnya ya. Kemudian adik-adik, kedua lubang tersebut dimodifikasi sedemikian rupa. Oke lah, mereka mengisi ember tersebut sampai penuh dan meletakkan benda di atasnya. 3/4 bagian benda tersebut tenggelam. Jadi maksudnya begini. Ini airnya penuh. Ya, kemudian ini saya perjelas. Begini. Nah, yang tenggelam ini 3/4. Istilah tenggelam nanti selanjutnya kita namakan V celup adik ya, tercelup. Jadi 3/4 dari volume benda. Gitu ya. Baiklah, berikutnya. Nah, kemudian akan mereka amati berdasarkan petunjuk dari guru IPA mereka. Baru muncul beberapa soal. 5 soal ini semua mengacu pada permasalahan di bacaan ini. Nah, masalah fisika kan biasa begitu adik ya. Kita mulai. Seperti apa soal yang pertama? Nomor 31. Jika massa benda tersebut adalah 0,3. Oke, MB, massa benda. Tentukan massa jenis air sungai tersebut. Ya, rho airnya berapa? Begitu. Oke ya. Nah adik-adik, konsepnya ini sebenarnya masuk dalam konsep apa? Yaitu fluida. Ya. Di SMA namanya ini fluida statis adik. Nah nanti cari di link The Brams ya, atau nanti kita sediakan lah link The Brams yang membahas tentang fluida statis ya. Tapi sedikit kita berikan ilustrasi dulu sedikit dasar konsep ya supaya adik tetap mengerti. Jadi ceritanya begini. Kalau ini suatu zat cair, fluida itu zat alir sebenarnya ya, tidak harus cair karena bisa juga gas. Maka termasuk udara itu juga fluida. Ini yang perlu mengerti dan penanaman konsepnya yang benar ya. Tapi ini kita ngambil yang cair. Kemudian di dalam cair ini ada suatu benda ya. Ini namanya kita kenal tenggelam, terapung, melayang gitu ya. Gitu. Jadi di sini terapung. Ada sebagian yang tercelup. Ya. Maka menurut Archimedes ya, ada gaya apungnya namanya Fa. Di mana Fa itu dirumuskan dengan rho GV. Ini masih dasar konsep biar adik mengerti. Nah, secara umum rho-nya adalah rho fluida. G itu percepatan gravitasi bumi dan V-nya V benda dalam fluida. VBF. Adik-adik, itu secara umum ya. Secara khusus ketika fluidanya adalah zat cair bisa kita tulis rho fluidanya C cair kali G volume benda dalam zat cair itulah
yang namakan volume tercelup. Nah, ini jadi dari konsep yang universal kemudian menuju konsep khusus. Begitu Adik. Ngerti ya? Nah, kemudian Adik-adik, bagaimanapun benda ini tentu punya gaya berat, arahnya ke bawah. W. W benda. Rumusnya apa? W ya M kali G, massa benda. Ya. Nah, kemudian dalam kondisi setimbang, Adik-adik, maka kita bisa ambil sigma Fj-nya 0. Artinya apa? Yang ke atas sama dengan yang ke bawah. Berarti apa ini? Kita tulis Fa sama dengan W gitu ya. Nah, Fa-nya kita punya ini tadi ya. Rho zat cair dalam hal ini air boleh. Kemudian G kali volume tercelup. Itu Adik ya. W itu M kali G. Ya, M kali G. Padahal M-nya bisa diuraikan dari rumus Rho itu massa per volume. Berarti M itu siapa, Dek? Ya rho kali volume, gitu ya. Jadi saya menggantikan M dengan rho V, rho benda, kali volume benda lalu kali G, gitu ya. Asik sekali, ternyata G-nya kita coret. Nah, sebenarnya dari tadi juga kalau The Pram mau langsung ya memberikan rumus volume tercelup adalah ya bisa saja ya rho benda dibagi rho zat cair di soal ini adalah air kali volume benda. Bisa secara langsung, tapi kan hafalan ya. Nah, ini menyampaikan secara konsep. Karena setelah rumus ini Adik tahu, maka soal ini ndak ada apa-apanya. Betul ya? Kita coba. Di tempat sempit ini akan kita selesaikan soal ini. Ya. Mari, dengan rumus ini Adik, semua ke sini ya, rumus ke sini. Volume yang tercelup adalah 3/4 kali volume benda. Itu sama dengan ya, rho benda kita tulis saja dibagi rho air kali volume benda. Begitu Adik-adik ya. Ternyata asik sekali, volume bendanya tercoret saudara ya. Begitu. Lalu Adik-adik ditanyakan apa tadi ini? Massa jenis airnya. Dengan perkalian silang mudah saja ya. Berarti rho air bertukar dengan angka 3, maka 3-nya di bawah, berarti 4-nya di sini ya. Kali siapa? Kali rho benda. Bukan sulap, bukan sihir. Dalam 2 langkah soal ini selesai. Ya. Mana? 4/3 rho benda. Subhanallah. Jawabannya adalah B. Ngerti ya? Nah, sedikit penerusan pemahaman dan konsep kesetimbangan sehingga kita dapatkan rumus volume tercelup. Ingat, tercelup itu yang ada dalam zat cair. Begitu, Adik ya. Seterusnya ini penting. Bisa hafal lebih cepat. Enggak hafal ngerti konsep bisa menurunkan. Kan begitu ya. Oke, ngerti ya Adik-adik? Baiklah. Kita lanjutkan. Nah, saran nomor 32. Bagaimana ini? Jika lubang yang pertama dibuka. Oke. Jadi lubang pertama dibuka, ini ya. Satu ini dibuka. Tentukan posisi benda tersebut dalam waktu 3 detik dari dasar ember. Nah, kalau ini dibuka tentu saja airnya keluar. Ya, ada air yang keluar. Berarti benda yang terapung ini dia akan semakin ke bawah. Gitu kan ya? Betul? Nah, posisi dari dasar, tingginya dari dasar berapa gitu loh. Setelah terapung ke bawah itu. Baiklah. Supaya ini nggak terlalu ore-orean ya. Saya membuat ilustrasi ulang. Perhatikan sini untuk nomor 32 karena tampaknya ini pemahaman ilustrasinya lumayan ya. Lumayan asik maksudnya. Kalau The Pram bilang lumayan asik, berarti bagi adik-adik lumayan apa, Dik? Susah. Jangan, Dik, lumayan menantang gitu ya. Susah itu cengeng banget ya. Ini lubang 2, ini lubang 1. Oke. Tadi mula-mula X. Oke ya, Dik ya. Kemudian tingginya ini adalah 50 tadi ya, ini. Tingginya itu 50. Jadi 50 ini ke sini. Adalah 50 cm. Oke. Kemudian ketika ini dibuka, ya, Adik, ini dibuka, tentu saja nanti volumenya akan turun. Ya. Sehingga tadi benda yang terapung di sini dia juga akan berpindah posisi. Ya, benda yang terapung di sini tadi akan pindah ke sini. Ini pada ketinggian berapa? Kita namakan H. Dan inilah yang ditanyakan soal.
Ngerti adik ya? Nah, setelah memahami itu berarti ya, apa kira-kira langkah kita? Saya ceritakan dulu. Berarti langkah kita harus mencari dulu volume yang keluar, ya. Gitu kan ya, Dek ya? Setelah kita ketemu volume yang keluar, berarti kita bisa menghitung volume sisa. Volume sisanya ini berapa? Ya. Setelah volume sisa kita temukan, ya, berarti kita bisa tentukan tinggi air dari lubang, ya. Berarti tinggi air dari lubang nanti harus kita tentukan dulu, ya. Oke. Setelah tinggi air dari lubang ketemu, baru dari dasar, berarti ditambah dengan nilai X, ya. Begitu adik ya. Padahal jelas sekali bahwa X-nya tadi berapa, Dek? X-nya kan ada ya, X-nya itu 10 cm ya. Jadi ini X-nya diketahui yaitu 10 cm. Kita tulis, berarti ini juga 10 cm. Itu langkah kita. Oke, pelan namun pasti. Mari, langkah pertama. Kita akan mencari apa, Dek? Volume yang keluar. Begitu. Rumus apa yang dipakai? Ya, dalam hal demikian, ya masih di bahasan fluida statis jadi ya. Ini kita punya persamaan kontinuitas, yaitu bahwa debit simbolnya Q, rumusnya bisa AV kecil, bisa V besar per T. Ini konstan, nilainya tetap ya, konstan. Begitu. Persamaan apa, Dek, namanya? Kontinuitas. Oke. Berarti dengan demikian, adik, saya mengambil ini saja. Yang kita ambil untuk mencari V. V besar ini volume, V kecil adalah kecepatan. Ya. Berarti jadinya apa, Dek? Volume sama dengan, gitu ya. Volume sama dengan. Nah, ini perkalian silang aja. Luas penampang kali kecepatan kali waktu. Ini waktunya sudah ada. Wow, jodoh ya. Gitu. A itu luas penampang. Luas penampang lubang 1. Luas penampang lubang 1. Apa luas penampangnya? Berarti luas lingkaran. Apa, Dek? Pi R kuadrat. Pi R1 kuadrat. Begitu, ya. Kemudian yang namanya V, adik-adik, ini yang kamu harus tahu, adalah kecepatan keluarnya air. Ya. Ini penurunannya dari persamaan Bernoulli, karena ini sebenarnya asas Torricelli ya, pada persamaan Bernoulli. Dan hasilnya, langsung hasilnya, kalau detailnya di konsep SMA ya, bisa dicari di videonya The Pram ya. Ini hasilnya akar 2G H dalam. Gitu, adik. H dalam itu apa? Dalamnya lubang ini diukur dari permukaan. Jadi ini ke sini H dalam. H ini bukan tinggi tapi dalam, maka HD saya namakan. Kalau dalam berarti atas ke bawah. Kalau tinggi dari bawah ke atas. Beda toh? Berarti dalamnya berapa, Dek? 50 kurangi 10. Berapa? Iya, 40 cm. Ya, tentu nanti harus SI semua. Jadi V-nya nanti diganti akar 2G H dalam. Sedangkan T-nya kan sudah diketahui. Oke? Sampai sini tahu ya? Asik memang. Ya, kita lanjutkan. Berarti sama dengan, kita adik ya. Kita dalam pi saja. Pi tetap ya. R1 berapa, adik? Ingat, D1-nya 4. Berarti R1, jari-jari kan setengah diameter, berarti 2. 2 kuadrat, 2 cm. 2 kali 10 pangkat min 2 dikuadratkan. 4 10 pangkat min 4. Ya, pakai loncat-loncat dikit ya. Enggak apa-apa, adik ya. Adik kan yang cerdas dari sekolah adik-adik ya. Kemudian 2 kali G-nya 10. Dalamnya sudah kita tadi 0,4 kan meter ini ya, gitu adik ya. Kemudian kali T, T-nya adalah 3. Baik. Adik-adik, dalam akar ini berapa toh? Kan 4 kali 2, berarti 8. Akar 8 itu kan 2 akar 2, betul ya? 4 kali 3 12. 12 kali 2 adalah 24. Berarti apa? 24 pi akar 2. Gitu ya, masih ada pi-nya. 24 pi akar 2, ingat ya, ada 10 pangkat negatif 4. Ini sudah SI, berarti meter kubik, adik-adik. Inilah volume ya. Apa?
volume yang keluar dari lubang itu. Ya, volume yang keluar. Nah, adik-adik, kemudian untuk tahu volume sisa, berarti kita harus tahu dulu volume awal. Ya, mula-mula sebelum ada kebocoran. Ya, berarti hanya luas alas kali tinggi. Luas alasnya itu adalah pi R kuadrat. Jadi alas semua ini lingkaran yang diameternya 28. Ini. Berarti jari-jarinya adalah 14. Dikuadratkan, gitu ya. 14 dikuadratkan. Kita tulis dulu. Karena itu senti harus meter pangkat min 2 dikuadratkan jadi pangkat min 4. Gitu ya. Oke. Kemudian kali tinggi. Ya. Pi R kuadrat kali tinggi. Hitungan kita semuanya adalah dari lubang ke atas saja. Maka tingginya adalah 0,4 atau 40 cm tadi. Ya. Gitu adik. Sehingga kalau ini kita hitung 14 kuadrat itu berapa toh? Ya 196 ya dek ya. Kemudian dikalikan 4 maka hasilnya adalah 78,4 gitu adik. Pi-nya masih tetap ada kali 10 pangkat negatif 4 meter kubik. Ini adalah volume awal. Dari sinilah kita bisa hitung adik-adik berapakah volume yang tersisa. Oke ya. Berarti apa volume sisa? Volume awal dikurangi dengan volume yang keluar. Gitu adik. Awalnya berapa dek? 78,4 pi kali 10 pangkat negatif 4 dikurangi dengan yang keluar itu tadi 24 pi akar 2 kali 10 pangkat negatif 4. Ya. Loh kok akar 2? Gimana ini? Tenang saja, orang sudah diketahui kok. Nah, komplit sekali ya. Ternyata apa yang kita butuhkan itu disediakan. Jadi akar 2-nya adik ganti dengan 1,4 gitu ya. Nanti begitu. Silakan nanti dihitung detailnya dan ternyata ketemu volume sisanya adalah 44,8 kali 10 pangkat negatif 4. Begitu adik-adik ya. Ini sudah apa dek? Sudah meter kubik ya. Volume sisa sudah kita dapatkan. Ini sebenarnya sudah sebagian besar langkah. Baik, kayaknya ini sudah sampai agak ke bawah ya, supaya nggak terpotong ya. Gini, kembali supaya tidak terpotong. Nah, seperti ini nggak terpotong adik ya. Kita lanjutkan langkah kita. Volume sisa berarti sampai sini, maka kita bisa cari ini tinggi benda ini, tapi dari lubang. Saya namakan T, ya. Gitu adik ya. Berarti apa? Caranya gimana? Maka volume sisa tadi, ya adik-adik, berarti luas alas kali T. Ini tetap luas lingkaran ya. Apa dek? Pi R kuadrat ya. Atau langsung kita desain T sama dengan gitu boleh. Berarti volume sisa berapa dek? 44,8 pi kali 10 pangkat negatif 4. Adik bagi dengan ya. Ini volume dibagi dengan A. Pi R kuadrat. Ya, pi R kuadrat. Ya, tadi katanya 14 ya, 14 kuadrat karena cm ke meter min 2 dikuadratkan jadi min 4. Gitu ya, adik-adik ya. Maka kita dapatkan ini. Ini dicoret, pi-nya juga. Ya udah tinggal angka itu dan kita hitung hasilnya 0,229 meter. Ketika kembali ke cm berarti kali 100 deh. Berapa? 22,9 cm kan gitu, ya. Oke. Ingat adik, lihat gambar yang ditanya bukan T, bukan, tetapi hanya. Karena di sini dikatakan dari dasar ember. Keren sekali soal ini. Berarti bagaimana H itu? Ya, ada X ya. Naik sebesar X, dari ini naik lagi sebesar T. Udah jadi. X-nya 10 cm, ini juga sudah dalam cm, ditambah 22,9. Saudara-saudari, berarti hasilnya 32,9 cm. Wow. Bukan sulap, bukan sihir. Sudah disediakan jawaban benarnya. Ya. Gitu adik-adik. Asik sekali ya.
soal nomor 32 ini. Kembali, konsep apa yang adik-adik harus tahu? Persamaan kontinuitas tentang debit. Materi apa ini? Fluida statis. Apakah di SMP sudah ada? Saya jawab belum. Berarti di mana konsepnya? SMA. Belajarnya di mana? Length the Prams, ya. Kemudian rumus ini dari mana bisa seperti ini? Ini rumus dari persamaan Bernoulli. Penerapan persamaan Bernoulli, tepatnya pada asas Torricelli. Materi apa itu? Adalah materi fluida bergerak, fluida dinamis. Di mana itu? Di SMA, ya, fluida dinamis itu SMA kelas 11. Adik-adik, itu baru belajar itu. Nah, kalau mau belajar di mana? Lagi-lagi di Length the Prams, ada di sana. Oke, ya. Nah, begitu. Kemudian setelah itu kalau ini logika-logika biasa aja, ya. Apa yang diketahui dan apa yang ditanya, kemudian disitulah kita akomodasikan. Oke. Betul adik ya? Siap. Oke. Berarti sudah kita lalui 2 nomor, ya, nomor 31 dan nomor 32. Mari kita lanjutkan. Berikutnya kita akan bahas soal nomor 33. Bagaimana ini? Sepertinya asik juga 33. Gimana? Nah, jadi 31 sampai 35 ini dia adalah seputar fluida, baik dia maupun bergerak. Ya, ada 5 nomor tersendiri dengan tingkat kedalaman yang adik-adik tahu sendiri. Oke, kita lanjutkan 33. Perhatian semua. Berapa waktu yang dibutuhkan agar air sungai dalam ember tersebut tidak dapat mengalir keluar jika hanya lubang kedua yang dibuka? Ingat tadi, tidak dapat mengalir keluar. Ya, gitu. Berarti ya sudah. Tapi ini lubang kedua saja yang dibuka. Ini tutup, jadi nggak ada lubang. Berarti ini X. Gitu ya tadi ya, masih ingat ya? Perlu waktu berapa ini? Ini sampai sini air turun ini perlu waktunya berapa? Ini maksud dari soal itu. Oke ya. Itu adik-adik. Kira-kira pakai apa kita, Adik? Ya, itu justru lebih sederhana dari sebelumnya kan ya. Coba kita ingat, debit tadi apa? Q, A, V kecil. Itu juga sama dengan apa tadi? Volume dibagi waktu. Gitu ya. Berarti kalau kita nyari waktu sama dengan apa, Dek? T sama dengan volume, adik bagi dengan luas, kali kecepatan. Nah, gitu. Sudah langsung ketemu. Ini jauh lebih mudah dari yang tadi ya. Data-datanya apa belum ada? Volume itu bagaimana? Volume apa? Ya, tadi kan sudah toh. Ingat tadi. Yang volume ini tadi, ya. Volume awal sebelum tumpah tadi loh, ya. 78,4 pi. Ingat ya. Cek lagi tadi. Kali 10 pangkat negatif 4. Kemudian dibagi dengan A. A ini adalah luas lubang kedua. Berarti pi R kuadrat. Pi, ingat ya, tadi lubang yang kedua itu kan diameternya 8. Berarti jari-jarinya 4 cm, 4 dikuadratkan 16 cm pangkat min 2 dikuadratkan pangkat min 4. Oke, siap ya. Kemudian kali kecepatan. Kecepatannya tadi adalah akar 2 GH. Yang tadi sudah kita hitung. Berapa tadi? Tadi loh yang akar 8 tadi loh, Dek ya. 2 akar 2 tadi. Mengerti ya? Oke, baiklah. Hanya asik banget ini. P-nya dicoret hilang. Pangkat min 4-nya hilang. Ya, tinggal gampang deh. Berapa, Dek? 78,4. Atas masih ada? Sudah, udah hilang semua. Dibagi dengan 16 kali 2 akar 2. 16 kali 2, 32. Akar 2-nya biarkan. Atau akar 2 itu ya diganti enggak ya? Jangan diganti, meskipun tadi diketahui. Kenapa? Lihat jawabannya. Itu ternyata dalam akar 2. Kurang ajar ini soal ini. Bagus sekali. Diketahui akar 2 berapa, tapi jawabannya tetap dalam akar 2. Sungguh mengecoh kau soal.
Tapi alhamdulillah the Prams tidak terkecoh ya. Nah, bahkan kita akar 2-nya di atas. Kenapa? Karena ini tidak rasional, Dek. Kita rasionalkan kali akar 2 dibagi akar 2, kan begitu. Ya. Dan Adik melangkah itu melihat jawaban. Di jawaban penyebutnya ada 2. Maka akar 2 kali akar 2 itu kan 2. Kita biarkan itu. Kita biarkan. Yang kita hitung berikutnya apa? Ya selain itu berarti kita ngitung ini. Iya, keren sekali. Berbentuk apa itu ya? Berarti apa, Dek? 78,4 dibagi 32. 32 ya, itu kali 2 kan 64. Ini 78 berarti 2, kan gitu ya, Dek ya. Tepatnya berapa? 2,45. Saya bagi yang biru itu. Kemudian Adik dibagi dengan akar 2 kali akar 2 tadi 2, biarkan tetap ya. Dan ingat ya, di atas masih ada apa, Dek? Masih ada akar 2. Detik. Percaya nggak percaya? Kita sudah selesai, Adik. 2,45 per 2 akar 2. C, saudara-saudari. Gitu. Ya, ternyata persamaan kontinuitas ini perlu pemahaman betul ya. Penting sekali. AV kecil sama dengan V besar per T. A itu luas penampang, V kecil adalah kecepatan, V besar adalah volume, dan T-nya waktu. Siap ya? Siap, nggak masalah itu. Baiklah, lanjut Adik. 34. Perhatian. Jika air sungai pada ember diganti dengan zat cair yang memiliki massa jenis lebih besar. Nah, ini asik sekali. Maka kemungkinan yang bisa terjadi adalah bagaimana? A, B, C, D. Nah, nggak ngitung. Ingat Adik, fisika high level ketika nggak ngitung, maka di situ memicu banyak miskonsepsi dan berakibat menjawabnya pada beda-beda dan masing-masing merasa benar. Tapi benarkah yang benar lebih dari satu? Tentu saja tidak. Lah kok bisa begitu? Berarti keliru dalam memahami bisa, keliru dalam mengambil dasar konsep bisa, atau memang konsepnya belum sampai bisa. Nah, ini hati-hati. Jadi yang berubah itu massa jenisnya. Rho zat cairnya itu lebih besar. Ya. Maka mana ya yang terjadi adalah, berarti itu yang benar apa yang salah? Yang benar apa yang salah? Berarti mencari yang benar gitu. Baik, saya akan mengupas jawaban A. Mari, jawaban A saya kupas. Adik-adik, jarak maksimum semburan cairan lebih kecil dibanding semula. Ya, enggak apa-apa, saya buat gambar lagi. Berkali-kali kita ilustrasikan, Adik ya. Lubangnya saya buat di sini. Oke. Nah, kan begini kalau saya ilustrasikan. Jarak maksimumnya ini. Ya, Adik. Nah, mencari X ini sebenarnya kan V kali T. V-nya akar 2GH dalam. Ya, karena ini dasarnya kalau nggak rumus bisa tersesat nanti. Ya. V-nya adalah akar 2GH dalam. Ikuti baik-baik. H dalam itu dari atas sampai lubang, Adik-adik. Dan T-nya seperti gerak jatuh bebas itu, Dek. Apa itu? Akar 2H per G. Hanya H tinggi. Jadi tinggi itu dari bawah sampai sini. Ini H tinggi. Begitu, Adik. Berarti ini kalau kita satukan, berarti X itu siapa? G-nya dicoret. Akarnya satukan. 2 kali 2, 4. 4 H dalam kali H tinggi. Inilah yang selanjutnya rumusnya menjadi akar 4 kan 2. 2 akar H dalam H tinggi. Inilah jarak semburan yang dimaksud. Lihat di rumus ini, ternyata dipengaruhi oleh apa? Kedalaman dan ketinggian. Berarti yang mengubah nilai jarak ini kalau dalamnya atau tingginya lubang itu dirubah. Sementara di sini tadi hanya bagaimana? Hanya rho-nya dirubah. Padahal rho dirubah itu kecepatan ya tidak berubah, waktu ya tidak berubah. Ya, Dek ya. Sehingga apa? Sama sekali tidak mengubah X-nya kalau hanya rho. Jadi rho tidak mempengaruhi. Massa jenis tidak mempengaruhi. Berarti bagaimana? Jarak maksimum semburan jadi lebih kecil, salah apa benar? Sangat salah. Yang benar bagaimana? Yang benar tetap. Tanpa dasar rumus
yang valid, ini bisa tersesat menjawabnya. Maka mohon maaf ya, beberapa pihak yang mencoba membahas ya, tetapi penjelasannya tanpa ada rumus konseptual ya, coba dipikirkan ulang. Oke, nah sekarang B, kita kupas jawaban B. Volume benda yang tidak terendam akan muncul di permukaan lebih besar dibanding semula. Benar nggak? V munculnya itu menjadi lebih besar. Apakah iya? Adik-adik. Kalau itu, baru saja tadi kita belajar V celup tadi, ingat rumusnya apa, Dik? Yaitu rho benda dibagi rho zat cair kali volume benda. Asik sekali. Coba dari sini. Pasang mata, pasang telinga. Yang dinaikkan massa jenis apa ini? Zat cairnya. Rho zat cairnya diperbesar. Itu. Berarti volume celupnya bagaimana? Semakin kecil karena kan berbanding terbalik. Ya. Tapi di sini volume muncul. Adik, yang namanya volume celup makin kecil, itu volume munculnya menjadi bagaimana? Suatu benda yang tercelup itu makin kecil, berarti volume munculnya menjadi semakin besar, pasti ya. Ya enggak? Betul ya? Kok bisa gitu? Iya, karena volume muncul itu tentu volume benda dikurangi volume yang tercelup. Ya, volume celupnya itu jelas makin kecil, pengurangnya makin kecil, berarti yang dikurangi bagaimana? Makin besar. Inilah kesimpulannya. This is conclusion. Asik ya. Jadi volume munculnya semakin besar, lebih besar dibanding semula. Volume yang muncul lebih besar dari semula, sangat benar. Sudah. Kurang valid gimana? Kita sudah telusuri berdasarkan konsep dan rumus yang sangat-sangat oke. Ya, jadi ini jawabannya adalah B, bukan yang A. Kalau yang lain kayaknya pengejanya nggak terlalu berbobot sih ya. Pada tekanan pada kedalaman X dari dasar ember lebih kecil dari semula. Ya, kalau tekanan itu kan tekanan hidrostatis ya, berarti pH. Rumusnya apa? Rho GH. Rho-nya tadi diperbesar ya. Berbanding lurus ya mestinya tekanannya lebih besar, ini ngomong lebih kecil ya. Kemudian D, suhu pada kedalaman X dari dasar ember lebih besar dari semula. Ini juga nggak main-main adik. Kalau ini adik ya, berdasarkan hukum Boyle-Gay-Lussac ya, nanti adik punya PV per T konstan. Berarti PV itu konstanta kali T. Tetapi ini ada syarat berlakunya adik. Yaitu apa? Harus berlaku secara lengkap pada proses adiabatik. Padahal di soal ini sama sekali tidak menyinggung syarat ini. Jadi tidak bisa kita katakan. Tetapi kalau ini adiabatik benar juga ya, bahwa tekanan dengan suhu itu berbanding lurus. Padahal tadi tekanannya semakin besar, suhunya semakin besar. Berbanding lurus sehingga suhunya ya itu lebih besar. Itu benar kalau prosesnya adiabatik. Ini bersyarat-syarat, ini mutlak memang. Kalau nggak adiabatik kan tidak berlaku. Padahal di soal tidak ada kata adiabatik tuh. Tipis sekali kan bedanya adik. Ya, sehingga ada yang terkecoh menjawab D, dasarnya adalah ini. Tidak paham bahwa Boyle-Gay-Lussac itu bersyarat, yaitu proses adiabatik, sementara di soal tidak ada itu. Ya. Kemudian yang menjawab A ya, mungkin kelupaan dengan rumus ini ya, atau malah ya silahkan lah. Pastinya kita harus pakai dasar. Oke, gitu adik ya. Jadi mana yang paling tepat menurut keilmuan yang benar adalah B. Gitu. Siap? Oke. Ya, ternyata selain B sudah saya tunjukkan salahnya, meskipun ini tipis sekali. Begitu asiknya fisika adik-adik. Ya. Dan begitu jelasnya fisika sampai tangan The Prams. Oke ya. Tetap setia kan adik? Harus setia ya. Ya, kalau nggak setia ya kebangetan. Nah, masih ada satu nomor ya. Satu nomor terakhir untuk bagian ini dan kita akan to be continue di berikutnya. Oke, 35 perhatian. Nah, ini juga macam-macam lagi ya.
Jika pada ember yang lain, kurung ukuran dan volumenya sama. Jadi ada ember lain, ukuran dan volumenya sama. Tapi embernya beda. Hanya terdapat satu lubang dengan diameter 10 cm. Maka perbandingan volume yang terbuang selama 2 detik. Ya. V1 per V2 di dalam ember tersebut dengan membuka kedua lubang tersebut pada ember masing-masing lubang pada ketinggian 10 cm dari dasar lubang. Baik, ini ada yang perlu saya luruskan dulu deh ya. Ini ternyata volume jadi V-nya V besar. Ya, nggak boleh sembrono. Gitu ya. Oke. Dan di sini sudah V besar ya, sudah cocok, sudah betul. Baiklah. Bagaimana ini? Jadi begini. Berarti nanti untuk ember lain tadi ya, kita namakan ember 1, Adik. Ember 1 itu hanya ada satu lubang dengan diameternya adalah 10 cm. Ini saya buat ilustrasinya. Kalau diameter 10 berarti jari-jarinya berapa, Dek? 5 cm. Setuju? Pasti. Dalam waktunya berapa? 2 detik 2 sekon. Itu ember 1. Ya. Kemudian adik-adik, di ember 2, berarti ember sebelumnya tadi punya 2 lubang, ya, bahwa ember 1 ini hanya 1 lubang. Kalau ember 2 ini 2 lubang, adik, ya, ada 2 lubang. Makanya juga datanya ada 2. Tadi ada R1, ada R2. Masih ingat yang tadi ya? Kalau lupa buka lagi, lihat lagi. Tadi lubang yang kecil jari-jarinya 2 cm, lubang yang besar jari-jarinya 4 cm, gitu ya. Tentu kalau T-nya sama, kondisi soal ini adalah 2 sekon. Ya. Kita disuruh membandingkan volume 1 dibanding volume 2. Masya Allah. Ya kontinuitas lagi ya deh ya. Debit A V kecil, V besar per T. Jadi apa rumus volume besar? V besar ya. A V kecil T. Udah gitu saja. Ya. Di sini V1 lubangnya adalah 1, ya sudah A1 kali V kecil kali T. Ya. Terus karena ini lubangnya 2, maka ditambah A1 ditambah A2 kali V-nya kecepatan kali T. Di sini dikatakan ketinggiannya sama, adik. Berarti kalau tingginya sama ya tetap V-nya sama. Kecepatannya itu sama. Karena kecepatan sama, makanya nggak saya nomori 1, 2 karena akan dicoret. T-nya 2, ini juga 2, coret lagi, Masya Allah. Ternyata tinggal membandingkan luas, saudara. Wih, nggak ngira ya. Itu ya. Asik dan mudahnya KSN Fisika. Ya. Berarti A1 adalah Pi R1 kuadrat. 5 kuadrat. Ya, adik-adik. Berapa, Dek, 5 kuadrat? 25. Ini loh. Yang kita pakai R1 ini, ya. Berarti ini ya Pi R1 kuadrat, Pi R1 yang lubang ini ya, Dek ya, 2 kuadrat berarti 4. Ditambah Pi R2 kuadrat, 4 kuadrat adalah 16. Saudara-saudara, yang atas 25 Pi dan yang di bawah adalah 20 Pi. Adik-adik, coret pipi boleh? Boleh, silahkan coret pipi adik-adik, ya. Oke, sehingga terakhir 25 dibagi 20 itu berapa, Dek? Bagi 5 yuk. 5 dibanding bagi 5 berapa, Dek? 4. Subhanallah. Sebuah jawaban yang asik dan sudah ditunggu-tunggu oleh si pembuat soal ya. Ada pada jawaban B. Bagaimana? Asik bukan? 5 nomor ini ternyata kesemuanya ya tentang fluida, baik statis maupun dinamis. Dan 3 diantaranya adalah persamaan kontinuitas, di mana dia menyamakan debit, tetapi memang dengan variasi yang lumayan menantang logika. Dan inilah yang harus adik-adik tempuh. Ngerti konsep logika jalan, semangat mengerjakan, ditunjang konsep matematika yang oke. Maka KSN Fisika akan kita lalui dengan penuh senyum ya dan bahagia gitu adik ya.
Oke, tunggu video The Prams berikutnya ya, karena tentu saja masih akan kita lanjutkan sampai tuntas. Baik, pada akhirnya ya, adik semakin dekat dengan KSN, semakin semangat ya. Apa yang kurang dicari, konsep yang kurang, The Pram sudah bilang, kejar linknya hingga ketemu gitu ya adik-adik. Oke, makin di hati, makin mengedukasi, mengutamakan materi dan bukan animasi. Oke, Genius Mendadak bersama The Prams.